Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Lady Tai, apa maksudmu? Fang Zheng tidak mengerti. Tai Ruonan mengulurkan jarinya, menunjuk ke dinding, lihat dia, Gu Yue Fang Yuan. Tidakkah menurutmu dia terlihat terlalu tenang? Ketika mengetahui bahwa dia memiliki bakat kelas C, sementara saudara laki-lakinya yang berhubungan dengan darah memiliki bakat kelas A, orang normal pasti akan bereaksi terhadapnya. Tapi dia, tidak ada jejak emosi. Pujian dan ejekan di sekitarnya tidak dapat menggerakkan hatinya. Tidakkah Anda menganggap ini aneh? Sepanjang proses, dia terlalu tenang. Kata-kata Tai Ruonan menarik perhatian semua orang. Saat adegan ini diputar ulang, semua tatapan di dinding mendarat di siluet Fang Yuan. Fang Yuan berdiri di antara kerumunan, berdiri sendirian, tegak. Bayangan gelap menelan separuh tubuhnya. Dan skenario ini sangat kontras dengan sisi lain. Saudaranya sendiri, Gu Yue Fang Zheng, bergerak selangkah demi selangkah, tubuhnya bermandikan cahaya putih bersih Hopgu. Pada saat ini, kakak dan adik laki-laki bertukar identitas. Yang pertama jatuh dari rahmat, jatuh ke titik terendah dalam hidupnya, ditelan oleh bayangan. Yang terakhir diberkati oleh takdir, bersinar dalam kecemerlangan, mendaki jalannya ke puncak. Seorang anak muda berusia 15 tahun, mengalami perubahan bencana dalam hidupnya. Namun, di tubuhnya tidak ada jejak kekecewaan, kebingungan atau kecemburuan. Hanya ketenangan, dia berdiri di antara kerumunan, diam-diam menonton seperti dia orang luar, seperti dia sedang menonton pertunjukan. Suara Tai Ruonan terdengar dengan tepat. Ya, Fang Yuan memperhatikan dalam diam. Saat bayangan menelan separuh tubuhnya, wajahnya tanpa ekspresi, kecuali warna pucat kulit anak muda. Gu Yuebo menatap dinding, serius. Fang Zheng merasakan hawa dingin yang kuat muncul dari jauh di dalam tubuhnya. Saudaraku, kamu apa ini? Bahkan jika dia memiliki prediksi terhadap hasil upacara kebangkitan, hatinya pasti akan merasakan perubahan emosi, dan dia pasti tidak akan setenang ini. Saya menggunakan penunjuk kaktus sebelumnya, dan selalu berpikir bahwa kata, bakat, mengacu pada Gu Yue Chicheng. Tapi sekarang setelah saya memikirkannya, itu mungkin tidak mengacu pada Chicheng, tetapi kemungkinan besar Fang Yuan. Kata Tai Ruonan, Lady Tai, apa maksudmu? Saya tidak mengerti sama sekali. Fang Zheng lebih bingung. Tai Ruonan mengangkat jari. Hanya satu jenis situasi yang akan menyebabkan Fang Yuan menjadi begitu tenang. Artinya, dia memiliki kartu truf yang tidak diketahui siapapun. Hanya satu situasi yang akan menyebabkan dia tidak cemburu, dan itu karena dia memiliki sesuatu yang lebih besar. Jika dua orang berjalan bersama dan satu orang menemukan batu purba, hanya jika yang lain menemukan 10 atau 100 mereka tidak akan cemburu, dan memiliki emosi yang tenang. Fang Yuan seperti itu. Kamu bilang, Fang Yuan menipu dan menyembunyikan bakat aslinya. Dia bukan bakat kelas C. Gu Yuebo mengerti kata-kata Tai Ruonan, tetapi jika dia kelas A atau B, mengapa dia tidak menampilkannya secara langsung? Fang Yuan memiliki kebijaksanaan yang besar sejak muda. Bibir Tai Ruonan melengkung, ekspresinya percaya diri saat dia memancarkan kepercayaan diri yang penuh. Beberapa hari ini, saya telah membaca beberapa puisinya. Dengan visi dan aspirasi seperti itu, bahkan ayah pun penuh dengan pujian untuknya. Jenius seperti itu, dia secara alami memiliki skema sendiri. Gu Yuebo menggelengkan kepalanya, hanya dengan ini saja, itu masih tidak mengkonfirmasi apa-apa. Menyembunyikan bakat dan mengungkapkan bakatnya memberikan dua perlakuan yang sama sekali berbeda. Bahkan jika Fang Yuan tidak mengetahui hal ini, setelah setahun di akademi, dia harus menjernihkannya. Tentu saja dia tahu, itu sebabnya dia tidak berani mengungkapkannya. Tai Ruonan tidak bertele-tele, berkata dengan percaya diri. Apa maksudmu? Gu Yuebo juga tersesat sekarang. Pemimpin klan Gu Yue, Tai Ruonan berbalik, menatap Gu Yuebo dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu tahu tentang 10 anak Renzu? Gu Yuebo pertama-tama tercengang, sebelum dia segera bereaksi, memahami arti sebenarnya dari Tai Ruonan. Dia terkejut, iris mengembang, mulutnya ternganga, tidak memiliki watak pemimpin klannya.
Ini adalah pertama kalinya Fang Zheng melihat Gu Yuebo dalam keadaan seperti itu. 10 anak Renzu, putra tertua matahari besar hijau, putri kedua bulan kuno terpencil, bakat 10 anak itu menentang surga, sehingga surga waspada dan tidak memberi mereka umur panjang. Di dunia Gu, 10 anak itu juga mewakili 10 bakat paling ekstrim. Itu, 10 fisik ekstrim. 10 anak Renzu meninggal satu persatu, dan Renzu akan mati karena usia tua. Tetapi pada akhirnya, Renzu mengumpulkan mayat 10 anaknya dan mengorbankan dirinya sendiri, semuanya masuk ke perut derivasi Gu. Perut derivasi Gu meledak dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh negeri, menciptakan gelombang pertama manusia. Manusia ini tidak memiliki bakat Renzu atau 10 anak, tetapi mereka dapat berkultivasi setelah membangkitkan bukaan mereka. Dengan demikian umat manusia tumbuh dan berkembang, membentuk ukuran saat ini. Tentu saja, itu semua adalah kisah mitologis. Tapi menurut ceritanya, kita masing-masing memiliki garis keturunan Renzu dan 10 anaknya dalam diri kita. Tai Ruonan melanjutkan, satu-satunya hal adalah kebanyakan orang telah mengencerkan garis keturunan, atau karena pernikahan campur, membatasi satu sama lain dan menyebabkannya tetap tidak aktif. Tetapi beberapa orang ketika lahir memiliki garis keturunan yang lebih kuat, dan seiring bertambahnya usia atau berkultivasi, mereka akan mulai menuju ekstrim, dengan satu garis keturunan mendominasi sisanya. Ketika muncul, itu adalah 10 fisik ekstrim. Apa 10 fisik ekstrim ini? Fang Zheng bertanya. Jangan bilang, Fang Yuan memiliki salah satu dari 10 bakat ekstrim. Gu Yuebo tercengang. Sangat mungkin begitu. Hanya 10 fisik ekstrim yang akan menyebabkan Fang Yuan menjadi begitu tenang, dan tidak membutuhkan banyak sumber daya kultivasi. Dan hanya 10 fisik ekstrim yang mendominasi bakat kelas A yang dapat menyebabkan Fang Yuan tidak memiliki sedikit pun kecemburuan atau kecemburuan, dan hanya 10 fisik ekstrim yang dapat menyebabkan Fang Yuan tidak mengungkapkan bakatnya, karena dia takut dibunuh lebih awal, sehingga memilih untuk menyembunyikan kebenaran. Tai Ruonan berbicara dengan cepat. Bahkan Tai Sueleng tidak akan memikirkan kelahiran kembali. Belum lagi gadis muda itu. Di bawah segala macam kebetulan, dia berhasil menduga kesimpulan yang benar-benar berlawanan dengan kebenaran. Mendengarnya, semua orang tercengang. Analisis Tai Ruonan memiliki bukti dan bukti, menyebabkan orang lain mempercayainya. Jika bukan karena alasan ini, apalagi penjelasan yang ada? Ya, 10 fisik ekstrim, 10 fisik ekstrim, itu pasti fisik yin terpencil bulan kuno. Hati Gu Yuebo bergejolak, sangat bersemangat sehingga tubuhnya bergidik. Orang lain mungkin tidak tahu ini, tetapi dia memiliki sejarah rahasia klan dan mengetahui banyak rahasia kuno. Ratusan tahun yang lalu, leluhur generasi pertama mendirikan desa di tempat ini dan menamakannya Desa Gu Yue. Sebenarnya, gen pertama sama sekali tidak bernama Gu Yue. Mengapa dia memilih nama Gu Yue? Itu adalah misteri. Tetapi sebelum kejadian satu meninggal, dia pernah menghela nafas, garis keturunan akan diturunkan, akan ada rencana besar berabad-abad, yin terpencil bulan kuno, dunia akan bergidik. Dia meninggalkan kata-kata perpisahan itu, dan dalam wasiatnya, itu memprediksi bahwa klan Gu Yue suatu hari nanti di masa depan akan menghasilkan Master Gu dengan salah satu dari 10 bakat ekstrim, tubuh yin terpencil bulan kuno. Dia akan menyebabkan dunia bergetar dan membawa klan Gu Yue menuju zam keemasan baru. Dia juga menyebutkan kepada keturunannya bahwa jika suatu hari fisik seperti itu muncul, mereka harus dibawa ke kuburan kolam darah. Sebagai pemimpin klan, Gu Yuebo tahu kelemahan dari 10 fisik ekstrim, tetapi dia telah mempelajari kehendak ini secara mendalam, dan menemukan bahwa leluhur generasi pertama tampaknya mengetahui metode untuk mengekang kelemahan ini. Dan metode ini disimpan di peti matinya di kuburan, dalam tidur abadi bersamanya. Jika fisik yin terpencil bulan kuno benar-benar muncul, bawa dia ke peti mati. Untuk berpikir bahwa Gu Yue Fang Yuan adalah jenius yang dinubuatkan, fisik yin terpencil bulan kuno. Gu Yuebo berteriak dalam hatinya. Ini tidak mungkin. Di bawah pengawasan semua orang, bagaimana kakak laki-laki bisa menipu di bawah tatapan semua orang? Fang Zheng benar-benar terkejut, menggelengkan kepalanya, tidak dapat menerima teori ini. Tai Ruonan menatapnya dengan kasihan. Jika bahkan Ci Cheng bisa curang,
mengapa Fang Yuan tidak bisa? 10 fisik ekstrim memiliki potensi tak terbatas, kemungkinan tak terbatas. Mungkin Fang Yuan bangun pagi-pagi, dan mungkin dia menipu pria bambu itu, karena 10 fisik yang ekstrim. Atau mungkin Jia Jinseng dibunuh oleh Fang Yuan, karena dia menemukan rahasia Fang Yuan ini. Ikat keluarga nona muda, bicaralah dengan hati-hati. Ekspresi Gu Yuebo tidak senang, berbicara dengan nada rendah, kata-kata tidak bisa diucapkan tanpa pikiran. Apakah Jia Jinseng dibunuh oleh Fang Yuan, itu belum dikonfirmasi. Fang Yuan adalah anggota klan saya, dan bahkan jika dia melakukan tindakan itu, bagaimana kami akan menjawab keluarga Jia juga masalah kami. Anda di sini hanya untuk menyelidiki kasus ini. Sikap pemimpin klan Gu Yue telah berubah 180 derajat. Sebelumnya, dia mengira Fang Yuan adalah bakat kelas C tanpa kemungkinan investasi. Tapi sekarang, Fang Yuan adalah fisik yin terpencil bulan kuno. Begitu itu melibatkan nubuat dan wasiat generasi pertama, nilainya benar-benar berubah. Dia harus dilindungi, dan bahkan jika keluarga Jia tersinggung, tidak akan ada penyesalan. Ya ampun, pemimpin klan Gu Yue ini baru saja menyalakan kata-katanya. Betapa tidak tahu malunya dia, mengubah sikapnya begitu cepat. Aku seharusnya tidak mengungkapkan kebenaran dari 10 fisik ekstrim secepat ini. 10 bakat ekstrim menguasai bakat kelas A, jadi sepertinya pemimpin klan Gu Yue ingin melindungi Fang Yuan sekarang. Ini akan membawa hambatan besar untuk menyelesaikan kasus ini. Apa yang harus saya lakukan sekarang, ayah? Hati Tai Ruonan tenggelam, dan mengertakkan gigi, dia tanpa sadar mencari sosok ayahnya. Di mana ayah? Gadis muda itu tercengang. Penyelidik ilahi Tai masih ada sebelumnya, tetapi dalam sekejap mata dia pergi. Penemuan ini menyebabkan Gu Yuebo tegang. Kemana Tai Su Eleng bisa pergi saat ini? Pemimpin klan Gu Yue secara alami menghubungkannya dengan Fang Yuan. Fang Zeng, aku akan mencari kakak laki-lakimu. Pergi beritahu tetua klan lainnya, dan cepat berkumpul untuk mencariku. Meninggalkan instruksinya, Gu Yuebo mengaktifkan cacing gunya dan terbang keluar dari jendela. Tai Ruonan mendengus, berlari keluar ruangan, menuju kediaman Fang Yuan. Di seluruh aula, hanya Fang Zeng yang tersisa. Bagaimana ini bisa? Keadaan Fang Zeng saat ini tidak optimis. Wajahnya pucat, tubuhnya hampir jatuh, tulang punggungnya tanpa semua kekuatan. Dia merasa dunianya tertutup kegelapan. Dia merasa dunianya runtuh. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Bakat saudara laki-laki adalah 10 fisik ekstrim. Bakat kelas A saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya, kegagalan total dibandingkan dengannya. Saat dia berpikir dan berpikir, air mata Fang Zeng jatuh. Pada saat ini, semua semangatnya diredam. Selama ini, pencapaian terbesarnya adalah mengalahkan Fang Yuan dalam bakat. Semua kepercayaan dirinya dibangun di atas ini. Tapi saat ini, dia diberitahu fakta kejam ini, bakatnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saudaranya. Areanya yang paling membanggakan dan paling percaya diri telah ditekan oleh Fang Yuan. Kepercayaan diri yang telah dia bangun setelah sekian lama, runtuh dalam sekejap. Kakak, dia mengangkat kepalanya, membiarkan air matanya mengalir seperti sungai. Dia berteriak dalam hatinya, dari awal hingga akhir, kamu telah menonton pertunjukan selama ini. Melihatku melompat-lompat, melihat penampilanku seperti badut. Sudut matanya menatap dinding lagi. Gambar-gambar itu berbalik dan bergerak, dan orang-orang bergerak kemana-mana dengan suara yang tak terhitung jumlahnya memuji penampilan Fang Zeng. Namun, Fang Yuan sendirian berdiri di antara orang-orang, wajahnya tenang saat dia menonton. Menonton dengan damai seperti itu. Fang Zeng tiba-tiba merasa bahwa dalam gambar ini, dia yang tertutup cahaya harapan ini, sangat kekanak-kanakan, sangat menusuk mata. Di dalam hatinya, iris gelap Fang Yuan yang tenang menunjukkan ekspresi ilahi. Citranya secara bertahap membesar, semakin tinggi dan tinggi sampai dia tidak dapat memanjat, setinggi gunung yang mencapai awan. Mata tenang itu menatapnya dari gunung yang tinggi di langit, menatap penampilan menyedihkan Fang Zeng yang berada di kaki gunung. Mata itu seperti yang mereka katakan, Fang Zeng, adik laki-lakiku yang menggelikan, kamu tidak akan melakukannya, kamu tidak akan melakukannya, tidak akan melakukan. Seperti gema di lembah, bergema di hati Fang Zeng. Dia merasakan depresi yang kuat. Depresi yang tak terbayangkan,
menekannya sampai dia tidak bisa bernapas dengan baik. Dia pikir dia telah menyingkirkan perasaan ini, tetapi untuk berpikir bahwa hari ini perasaan ini menyerang hatinya lagi. Faktanya, itu lebih intens dari sebelumnya 100 kali lipat. Ahahahahaha. Aku akan mati, aku akan mati. Wajah Fang Zheng bergerak-gerak, pembuluh darah muncul di dahinya. Dia tenggelam dalam delusinya, mencengkeram tenggorokannya sendiri dengan erat. Dengan celepuk, dia jatuh ke tanah sambil berlutut. Karena dia kekurangan oksigen, wajahnya memerah dan lidahnya terentang, matanya berangsur-angsur keluar. Tidak, saya tidak ingin mati, saya benar-benar tidak ingin mati. Tangannya yang lain meraih ubin di tanah, tetapi karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, bahkan kukunya patah dan darah berdarah. Rasa sakit yang hebat meningkatkan keinginan Fang Zheng untuk hidup. Tubuhnya tidak mengalami luka, tetapi di dalam hatinya, dia mengalami luka fatal. Dia tidak bisa bangun, karena kesombongan yang menopangnya telah hancur. Dia merasa bahwa dia tidak memiliki wajah untuk melihat siapapun, dia tidak dapat menghadapi kenyataan, dengan kakak laki-lakinya. Dia telah menjadi lelucon besar, badut ironis. Hatinya seperti abu yang sekarat, tetapi abu ini masih memiliki bara kecil yang menyala. Jadi bagaimana jika dia adalah 10 bakat ekstrim? Saudaraku, kamu melakukan kesalahan. Anda membunuh seseorang, Anda seharusnya tidak melakukannya. Benar, itu benar. Anda harus membayar dosa-dosa Anda membunuh, kakak, Jia Jinseng dibunuh oleh Anda bukan. Kamu berjalan di jalan yang salah, kamu melakukan sesuatu yang salah, jadi bagaimana jika bakatmu lebih baik dariku? Cincin, sesuatu sepertinya terdengar di dekat telinganya. Gumpalan api mulai menyala di hati Fang Zheng. Bara api yang sekarat dibangkitkan. Tangan yang mencengkeram tenggorokannya, secara bertahap melepaskannya. Tubuh Fang Zheng berkeringat saat dia berlutut di tanah, satu tangan menopang dirinya sendiri karena tangannya penuh luka karena meraih ubin. Tetesan keringat mengalir di wajah dan hidungnya, dan kekikir. Wajahnya yang terdistorsi dan mengerikan berangsur-angsur menjadi tenang. Embusan angin bertiup di sepanjang pintu dan jendela, ke aula ini. Angin dingin langit malam merangsang tubuhnya saat dia bergidik. Hehehehehe. Fang Zheng setengah berbaring di tanah saat dia tertawa, suaranya melengking dan menakutkan. Cahaya api menari di sekitar wajahnya bersama dengan angin. Saat itu bersinar di wajah pemuda itu bukan kehangatan dan kecerahan, tetapi menyerupai tarian iblis. Tidak ada seorang pun di sini. Menjungkir balikkan rumah, Gu Yuebo tidak menemukan Fang Yuan dimanapun. Sebuah batu besar membebani hatinya. Dengan hilangnya Fang Yuan dan Tai Sueleng secara tiba-tiba, itu dengan mudah menyebabkan dia menghubungkan mereka bersama. Bicaralah, di mana Fang Yuan? Wajah Gu Yuebo suram seperti air, saat dia berteriak pada Tai Ruonan yang baru saja tiba. Bagaimana saya bisa tahu di mana Fang Yuan berada? Sikap Tai Ruonan keras. Bahkan melawan seorang ahli peringkat 4, dia tidak mengalah. Mengapa Tai Sueleng hilang? Wanita muda keluarga Tai, bisakah Anda memberi saya penjelasan? Gu Yuebo berkata saat dia semakin dekat dengan Tai Ruonan. Ekspresi gadis muda itu sedikit tercengang. Sebenarnya, masalah ini sangat aneh sejak awal. Rencana awalnya adalah ayahnya dan dia akan datang ke sini tahun depan. Saat itu, Tai Sueleng sedang memecahkan kasus lain ketika bangau putih tiba-tiba turun dari langit. Bangau putih itu membawa surat, dan menyerahkannya kepada Tai Sueleng. Setelah melihat surat ini, Tai Sueleng mengubah rencananya dan meletakkan kasing yang ada, segera menuju Gunung King Mao. Jika bukan karena surat itu, ayah dan anak perempuan keluarga Tai tidak akan tiba di sini secepat ini. Sebagai putrinya, Tai Ruonan mengenal ayahnya dengan baik. Biasanya, hanya kasus luar biasa yang akan menyebabkan Tai Sueleng membuat keputusan seperti itu. Tapi, yang menyebabkan dia tidak mengerti adalah bahwa kasus Gunung King Mao ini hanya tentang kematian Jia Jinseng. Meskipun kematian Jia Jinseng melibatkan perjuangan aset keluarga Jia, tingkat keparahannya hanya rata-rata, dan jauh di bawah titik di mana penyelidik ilahi harus begitu menekankan. Terhadap ini, Tai Ruonan selalu ragu. Dan sekarang, Tai Sueleng menghilang secara misterius, bahkan tidak memberi tahu putrinya sendiri. Kemana dia pergi? Apa yang dia lakukan? Ayah, kamu terluka, tolong jaga tubuhmu. Tai Ruonan khawatir. Situasi ini telah terjadi beberapa kali sebelumnya.
Setiap saat, itu adalah ketika Tai Sueleng bertarung melawan musuh yang kuat dan tidak bisa mengalihkan perhatian untuk melindungi Tai Ruonan, sehingga memilih untuk bertarung sendirian. Luka-lukanya saat ini disebabkan oleh musuh yang kuat dalam keadaan seperti itu sebelumnya. Meskipun ayah terluka, bagaimanapun juga dia adalah ahli peringkat 5. Master Gu peringkat 4 biasa bukanlah tandingannya. Ayah, aku percaya padamu, aku akan menunggumu kembali. Mata Tai Ruonan bersinar dengan cahaya saat dia menyemangati dirinya sendiri. Gu Yuebo semakin dekat saat gadis muda itu mengangkat kepalanya, menatap tepat ke arah pemimpin klan Gu Yue. Penjelasan, kamu ingin penjelasan, tapi apakah itu berarti aku perlu memberimu satu? Wajah Gu Yuebo semakin muram saat dia berkata, celaka kecil, kamu pasti berbicara keras, sepertinya aku hanya bisa membawamu tawanan dan menggunakannya untuk menukar Fang Yuan klan kita. Hehehe, Tai Ruonan malah tertawa. Pemimpin klan Gu Yue, apakah kamu benar-benar berani melakukan hal seperti itu? Paman saya adalah pemimpin klan Tai saat ini, apakah Anda ingin menyilangkan pedang dengan keluarga Tai saya? Gu Yuebo berhenti di jalurnya. Dia cemas dan hampir lupa. Ikat keluarga, itu hanyalah klan super, memiliki warisan ribuan tahun, berdiri kokoh bahkan hari ini. Berdiri tegak di benteng gunung klan Tai adalah menara penindasan iblis, memenjarakan Master Gu iblis yang tak terhitung jumlahnya, simbol faksi yang benar. Klan Gu Yue hanyalah klan yang sedikit rata-rata, dan lebih kecil dari klan Jia. Tapi klan Jia juga hanyalah klan muda, tidak dapat dibandingkan dengan klan Tai. Bahkan di seluruh perbatasan selatan, klan Tai adalah pembangkit tenaga listrik kelas 1, klan besar dengan fondasi yang kuat. Kata-kata Tai Ruonan melunak. Pemimpin klan Gu Yue, aku di sini bukan untuk menjadi musuh denganmu. Tapi tolong percaya pada ketulusan saya. Saya tidak tahu kemana ayah pergi, tetapi saya tidak akan pergi atau diam-diam melarikan diri. Keluarga Tai hanya mati dalam pertempuran, tidak ada pengecut yang lari dari pertempuran. Saya tidak hanya akan tinggal di sini, saya juga akan menangkap penjahat yang membunuh Jia Jinseng. Fang Yuan mungkin bukan pembunuhnya. Gu Yuebo mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi galak. Tapi dia mungkin. Tai Ruonan menatap, kepahlawanannya meluap, pada titik ini dia menolak untuk mengalah. Kedua belah pihak menatap untuk waktu yang lama. Tai Ruonan melanjutkan, Fang Yuan hilang, jadi kemungkinan besar dia melarikan diri untuk kejahatannya, sehingga dia memiliki kecurigaan yang lebih besar. Tapi saya pasti tidak akan memfitnah pihak yang tidak bersalah. Kuharap begitu. Gu Yuebo mengayunkan lengan bajunya dan pergi. 15 menit kemudian, gemericik berdeguk. Pusaran air mata air roh bergerak dengan keras saat gambar teratai berkedip di atas mata air seperti gambar. Potongan-potongan batu purba dilemparkan oleh Fang Yuan, menyebabkan penampilan teratai harta karun esensi surgawi menjadi lebih jelas. Sebelumnya di pertemuan teman sekelas, mereka memberi saya sekitar 10.000 batu purba. Bersama dengan 40.000 Gu Yue Mo Chen, saya sudah melemparkan semuanya. Mengapa teratai harta karun esensi surgawi ini masih belum menunjukkan tubuh aslinya? Fang Yuan menatap tajam melalui dinding kristal, memelototi ke tengah mata air roh, merasa tidak yakin. Teratai harta karun esensi surgawi sangat berharga. Setelah terus maju dan mencapai peringkat 6, nilainya tidak akan kurang dari jangkrik musim semi musim gugur. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan hanya mendengarnya, dan tidak pernah berinteraksi dengannya. Jadi saat ini adalah pertama kalinya dia melihatnya, jadi dia sedikit tidak yakin. Tapi dia segera menenangkan dirinya, tertawa, sekitar 50.000 batu purba, itu lebih dari cukup. Mengapa saya tidak khawatir tentang apapun di sini? Jadi bagaimana jika penyempurnaan gagal? Hehehe, berpikir begitu, dia tidak lagi ragu-ragu. Menarik napas dalam-dalam, dia melompat, mengetuk dinding kristal. Tembok ini dibentuk oleh parit Gu. Ketika Fang Yuan mengetuknya, rasanya seperti melompat ke air. Ada riak di dinding saat dia langsung ditelan. Air mengelilingi Fang Yuan dari segala arah. Fang Yuan membuka matanya, tetapi dia tidak bisa melihat teratai harta karun esensi surgawi. Teratai harta karun esensi surgawi hanya bisa dilihat melalui dinding kristal air sebelum ekstraksi. Fang Yuan tahu ini dengan baik, dan tidak terkejut. Dia sudah memperkirakan jarak,
dan bahkan memperhitungkan pembiasan cahaya karena air, dan meraih sesuai dengan ingatannya. Pegangan ini, seperti meraih dari udara tipis, menyulap teratai. Teratai itu berwarna biru dan putih, kelopaknya tertutup, tampak seperti lampu yang dipenuhi dengan aura suci. Tapi ia memiliki kesadarannya sendiri, dan meskipun dicengkeram oleh Fang Yuan, ia melawan. Tapi itu bukan apa-apa, hanya dengan membocorkan sedikit aura jangkrik musim semi musim gugur, bunga peringkat 3 ini langsung disempurnakan. Teratai harta karun esensi surgawi diperoleh. Di mata air, bibir Fang Yuan melengkung menjadi senyuman. Dia mau, dan teratai harta karun esensi surgawi berubah menjadi cahaya biru putih, menembak kebukaannya. Tanpa teratai harta karun esensi surgawi, banyak pusaran air di mata air roh menghilang. Mata air yang dipenuhi dengan vitalitas berubah menjadi genangan air tenang tanpa tanda-tanda kehidupan. Mata air roh tidak ada lagi. Tempat ini tidak lagi aman, saya harus pergi secepat mungkin. Ekspresi Fang Yuan berubah menjadi serius, dan saat dia hendak pergi, sesuatu tiba-tiba terjadi. Jauh di dalam mata air roh, cahaya berwarna darah yang menyilaukan melesat keluar. Kekuatan hisap besar tiba-tiba muncul. Tertangkap basah, Fang Yuan tersedot jauh ke dalam air. Mata air berubah menjadi merah, menjadi air darah, membungkus Fang Yuan sepenuhnya, menyeretnya ke bawah. Kanopi langit Gu, sayap petir Gu. Pada saat krisis, Fang Yuan berteriak di dalam hatinya dan baju besi putih muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, sepasang sayap petir besar muncul di belakang punggungnya. Sayap petir menyebar, memberi Fang Yuan kekuatan ke atas. Tetapi air darah datang tanpa henti, dan gaya hisapnya menjadi semakin besar, tidak ada cara untuk menentangnya. Puff! Mendengar air di sekelilingnya, Fang Yuan diseret oleh arus, di sepanjang terowongan, langsung menuju ke bawah. Tepat ketika napasnya habis, tekanan di sekitarnya menghilang. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam. Setidaknya dia tidak mati lemas tetapi dia menemukan bahwa dia jatuh dari tempat yang tinggi. Dia tanpa sadar mengaktifkan sayapnya, tetapi Thunderwings Gu dalam kondisi buruk. Sayap yang awalnya kuat, lelah dan lembut. Hati Fang Yuan tenggelam. Dia mencoba yang terbaik untuk menjaga keseimbangannya di udara, memperlambat penurunannya. Ini adalah area bawah tanah. Itu tidak gelap, tetapi dipenuhi dengan cahaya merah. Fang Yuan jatuh dari sekitar 15 meter, dan di bawahnya, ada kolam. Tetapi kolam bawah tanah ini tidak berwarna transparan, itu merah, seperti air darah. Tidak, itu adalah air darah. Bau darah yang menusuk menyerang Fang Yuan saat dia terus jatuh. Situasi ini aneh tidak peduli bagaimana dia melihatnya, jadi demi keamanan, Fang Yuan tidak ingin mendarat di kolam berdarah ini. Gergaji sembang kelabang emas. Dia mengaktifkan Chainsaw Golden Centipede, telapak tangannya memasuki mulut kelabang dan mengayunkannya seperti cambuk. Tubuh kelabang emas membentang paling lama, dan ekornya menusuk ke dinding gunung di samping. Fang Yuan berkehendaki dengan pikirannya, dan tubuh kelabang emas menyempit. Dengan cara ini, itu membawa tubuhnya ke sisi dinding gunung. Dinding ini licin dan tidak memiliki tempat pendaratan yang baik. Tetapi saat Fang Yuan mengandalkan Chainsaw Golden Centipede, dia berhasil menemukan area yang tidak rata dan meletakkan kakinya di atas. Di mana ini? Menstabilkan tubuhnya, Fang Yuan segera mengamati sekeliling. Menurut perkiraannya, ini harus berada di tempat yang lebih dalam di bawah tanah, bahkan di bawah gua bawah tanah. Bagaimana bisa ada tempat seperti itu? Fang Yuan terkejut. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak cukup kuat untuk belajar tentang rahasia petinggi. Sebenarnya, ini adalah kuburan kolam darah, tanah terlarang yang mengubur peti mati generasi pertama. Bahkan di antara tetua klan, hanya satu atau dua yang mengetahui rahasia ini. Fang Yuan melihat ke bawah. Kolam darah ini bersinar dengan pancaran berdarah. Kelilingnya bahkan lebih besar dari desa, memancarkan aura yang menakutkan dan menakutkan. Di bagian atas gua, ada hingga 100 lubang yang memiliki air yang menyembur ke bawah, membawa kerang, kura-kura, ular, dan ikan dari sungai bersamanya. Swoosh swoosh. Aliran air terus mengalir dari lubang, masuk ke kolam darah. Air darah bergejolak karena banyak makanan laut bergerak, memasuki kolam. Namun, dalam beberapa napas, semua darah di tubuh mereka tersedot keluar.
Mereka berubah menjadi mayat kering dan mengapung di permukaan air, muncul dan menghilang saat ombak menggerakkan mereka. Kemerahan kolam darah semakin meningkat. Saat Fang Yuan melihat, irisnya sedikit menyusut. Jika dia mendarat di kolam ini, bahkan dengan perlindungan kanopi langit Gu, dia tidak akan dalam kondisi yang baik. Dia terus mengamati, dan selain mayat kering segar, ada juga beberapa tulang di dalam air. Beberapa adalah tulang ikan, tulang beruang, dan bahkan kerangka manusia. Ini adalah tempat pemakaman raksasa, itu menyeramkan, dan berdarah. Riak dan gelombang di kolam darah mengamuk dan menyapu dinding sekitarnya, air darah merah cerah dan bersinar memasuki tanah sekitarnya. Hal ini menyebabkan semua tanah berubah menjadi warna merah cerah, berubah menjadi tanah merah. Tunggu sebentar, tanah merah. Pikiran Fang Yuan tersentak saat melihat itu. Dia mengulurkan tangannya dan meraih dinding di sampingnya, mengeluarkan segumpal tanah merah. Tanah merah ini sangat lunak dan memancarkan cahaya merah redup. Fang Yuan hanya menekannya dengan ringan, tetapi runtuh. Jadi, seperti ini, dia sepertinya telah menyadari. Pertama kali dia memasuki gua rahasia di dalam celah batu, dia melihat bahwa gua rahasia itu penuh dengan tanah merah yang memancarkan cahaya redup, tidak perlu sumber pencahayaan lain. Dia merasa aneh pada saat itu karena tanah Gunung King Mao berwarna biru hitam. Dia mengira ini diatur oleh biksu anggur bunga, tetapi sekarang tampaknya sumbernya adalah danau darah aneh ini. Fang Yuan merasa lebih waspada, pengalaman 500 tahunnya hampir menjadi intuisi. Tempat ini tidak hanya aneh, tetapi juga berbahaya. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main, aku perlu memikirkan bagaimana pergi dari sini. Fang Yuan mengangkat kepalanya dan melihat ke dinding gua, di mana ratusan lubang ada di bagian atas dinding, mana yang terhubung dengan Spirit Spring. Fang Yuan ragu-ragu sejenak. Air bisa mengalir ke sini, tetapi itu tidak berarti bahwa lorong-lorong itu cukup lebar untuk dilewati manusia. Dan, Fang Yuan tampak serius saat dia mencoba menggoyangkan kedua sayapnya. Namun, dia tidak bisa mengendalikan sayap petir ini dengan sempurna seperti sebelumnya, dan guntur biru yang awalnya jernih sekarang diwarnai dengan warna merah, itu memancarkan perasaan kontradiktif tentang kekuatan dan kelemahan yang ada pada saat yang sama. Thunder Wings Gu menjadi tidak dapat diandalkan, sangat mungkin baginya untuk mengacaukan dan menjatuhkan Fang Yuan di tengah penerbangan. Swoosh! Arus bawah yang tidak bisa dijelaskan melonjak dari dalam danau darah, memancarkan aura besar peringkat 5 Gu. Itu adalah... Pupil Fang Yuan menyusut, bayangan panjang secara bertahap muncul di danau darah. Panjangnya melampaui 40 meter dan lebarnya lebih dari 6 meter. Ini adalah ular piton yang sangat besar. Itu tinggal di kedalaman danau darah, tetapi sekarang setelah mencium aroma daging di Fang Yuan, ia keluar untuk memulai perburuan. Sialan, Fang Yuan merasakan dorongan yang mendesak di hatinya. Saat ini, dia mengandalkan Chainsaw Golden Centipede untuk menusuk dinding, hampir tidak berhasil menempel di tanah merah lembut. Dan dengan rambut panjang dan gaun hitamnya, dia tampak seperti semut hitam dibandingkan dengan danau darah yang sangat besar. Ratusan titik hitam muncul di danau darah dan naik, seperti kawanan ikan yang bepergian. Wah, mereka jauh lebih cepat dari ular piton raksasa dan terbang keluar dari danau darah dalam beberapa saat, memperlihatkan penampilan mereka. Ini bukan ikan, tetapi kelelawar. Kelelawar berwarna darah ini memiliki dua telinga runcing panjang dengan dua pasang sayap. Sepasang sayap utama agak besar, sedangkan sepasang sayap sekunder berada di sisi yang lebih kecil dan berada di bawah sayap utama. Mereka tidak memiliki cakar, tetapi tepi kedua pasang sayap itu setajam bilah baja. Peringkat 3, kelelawar darah sayap pisau Gu. Sebuah nama segera muncul di benak Fang Yuan. Kelompok kelelawar darah sayap pedang ini mengarahkan aura pembunuh mereka yang intens ke arahnya, tetapi hal pertama yang muncul di benaknya adalah gambar itu. Dalam gambar dari foto audio Gu, seluruh tubuh biksu anggur bunga berlumuran darah, dengan luka parah hingga hampir mati. Monsado Gu tidak mampu menyebabkan luka seperti itu, tetapi kelelawar darah sayap pisau ini adalah masalah yang berbeda. Mungkinkah biksu anggur bunga datang ke tempat ini dan terluka oleh kelelawar darah sayap pedang ini? Pikiran Fang Yuan berputar dengan cepat. Kematian biksu anggur bunga telah diselimuti teka-teki. Sekarang, tampaknya sangat mungkin bahwa itu karena tempat ini. Kelelawar darah sayap pedang. Fang Yuan bergumam.
Faktanya, Gu ini bukan orang asing baginya. Meskipun Gu ini adalah Gu peringkat 3, sangat mudah untuk diberi makan, makanannya adalah darah. Di kehidupan sebelumnya, dia telah mendirikan sekte iblis sayap darah, dan simbol sekte itu justru adalah kelelawar darah sayap pedang. Sumber daya dari sekte iblis lebih dari cukup untuk mendukung hampir 10.000 kelelawar darah sayap pedang Gu, memungkinkan sekte untuk membangun kekuatan yang menakutkan dan menyebarkan teror. Lebih tepatnya, dia erutang keberhasilannya pada kelelawar darah Bloodwing. Setelah lebih dari 400 tahun di kehidupan sebelumnya, dia secara tidak sengaja memperoleh warisan dari leluhur Laut Darah. Dengan koloni kelelawar darah sayap pedang dan kultivasi peringkat 5-nya sendiri, dia menjadi penguasa suatu wilayah. Leluhur Laut Darah ini adalah Gu Master jalur iblis peringkat 7 yang mengambil nyawa semudah memotong rumput, dan reputasi jahatnya sedemikian rupa sehingga bergema di seluruh dunia, namanya tercatat dalam sejarah. Pada awalnya, dia hanyalah manusia, tetapi melalui keberuntungan dan takdir, dia menjadi Gu Master dari jalan iblis. Dia memulai dari level terendah dan naik pangkat, sebelum menjadi otoritas jalan iblis setelah 800 tahun. Dia tidak memiliki bakat yang tinggi, sehingga dia memiliki esensi purba yang terbatas di bukaannya. Oleh karena itu, dia memiliki minat gila untuk meneliti fusi cacing Gu. Cacing Gu liar memiliki keinginan mereka sendiri dan dapat menyerap esensi purba alami di udara sendiri. Namun, setelah cacing Gu disempurnakan oleh Master Gu, kemauannya akan didominasi oleh Master Gu, dan akan kehilangan kemampuan untuk menyerap esensi purba di sekitarnya. Itu hanya akan bisa menyerap esensi purba di bukaan Gu Master. Leluhur Laut Darah telah menginvestasikan banyak upaya dalam meneliti Gu yang dapat menyerap esensi purba alami bahkan setelah disempurnakan oleh Master Gu. Para Gu Master yang saleh sangat takut akan hal ini. Mereka sangat khawatir leluhur Laut Darah akan berhasil dalam penelitiannya. Akibatnya, mereka mengatur jebakan yang tak terhitung jumlahnya sebelum pindah untuk membunuh. Pada akhirnya, leluhur Laut Darah tidak bisa berhasil, tetapi itu juga bukan kegagalan total. Dia berhasil menghasilkan resep fusi kelelawar darah sayap bilah, guilotin darah, dan hiruk-pikuk darah Gu. Kelelawar darah sayap pisau peringkat 3 Gu adalah pencapaian pertamanya. Sangat mudah untuk diberi makan, tetapi masih membutuhkan Gu Master untuk memberikan esensi purba. Koloni kelelawar darah sayap pedang sangat istimewa, seorang Master Gu hanya perlu mengendalikan kelelawar jantan, dan mereka secara tidak langsung dapat memerintahkan semua kelelawar betina lainnya. Hiruk-pikuk darah Gu adalah pencapaian keduanya. Gu ini tidak berbentuk sebagai bola esensi darah, ia bertahan dengan menempelkan dirinya pada makhluk lain. Itu adalah Gu peringkat 4 dan memiliki kemampuan yang sangat tidak biasa. Setiap cacing Gu yang terinfeksi oleh auranya dapat menyerap esensi purba alami sesekali. Tapi itu memiliki kerugian besar, cacing Gu yang terkena hiruk-pikuk darah Gu secara bertahap akan meninggalkan kendali Master Gu dan akan berubah menjadi genangan darah setelah jangka waktu tertentu. Guilotin darah adalah pencapaian terakhir leluhur Laut Darah. Gu ini adalah Gu peringkat 5 dan tidak diragukan lagi lebih maju dari 2 sebelumnya. Kegunaan dan pengumpanannya disatukan menjadi satu. Menggunakan perang untuk mempertahankan dirinya sendiri, itu berkembang biak dengan menelan darah Gu Master. Itu tidak membutuhkan Gu Master untuk memberinya esensi purba. Sayangnya, setelah leluhur Laut Darah menciptakan guilotin darah, karena banyak pertempuran dan jebakan oleh jalan yang benar, dia dikalahkan. Dia menderita luka fatal yang tidak dapat disembuhkan, dan dia mengukir pelarian berdarah dari lapisan jebakan. Sosok jalan lurus khawatir tentang serangan balik terakhirnya yang dapat membahayakan diri mereka sendiri, jadi mereka tidak memiliki kecenderungan untuk mengejarnya dan melihat saat dia melarikan diri. Sejak itu, tokoh-tokoh jalan lurus ini akan menyesali momen itu setiap kali mereka mengingatnya, mereka menyesal bahwa mereka membiarkannya melarikan diri. Leluhur Laut Darah tahu kematiannya adalah hal yang pasti, jadi dia mulai menyiapkan warisan skala besar. Dalam waktu terbatas sebelum kematiannya, dengan kekuatan kultivasi peringkat 7-nya, dia tiba-tiba mendirikan ratusan ribu tanah warisan, warisannya meluas kemana-mana dari benua tengah ke perbatasan selatan dan tempat-tempat lain. Tepat sebelum kematiannya, dia tersenyum jahat, jalan darah tidak sendirian, warisannya akan berlanjut selamanya. Pernyataan ini sama sekali tidak salah,
karena Master Gu yang tak terhitung jumlahnya mendapat manfaat dari warisannya, dan dengan demikian jalan iblis berkembang pesat. Tidak peduli kelelawar darah sayap pedang Gu, hiruk-pikuk darah Gu atau guilotin darah, semuanya sangat mudah untuk dibesarkan dan berkembang biak. Mungkin di beberapa lembah biasa-biasa saja, di desa-desa miskin, di gurun tak bertuan, atau di samping beberapa jalan pegunungan, Anda mungkin menemukan 2 atau 3 gu yang ditinggalkan dengan santai oleh leluhur laut darah. Gu ini mudah dibesarkan dan tidak memiliki permintaan tinggi untuk esensi purba, sehingga dapat dengan mudah digunakan oleh Master Gu dengan bakat biasa. Bertahan hidup adalah hal yang sulit di dunia ini, jadi Gu Master mana yang tidak akan haus akan kekuatan yang lebih kuat. Cacing Gu yang ditinggalkan oleh leluhur laut darah mewakili kekuatan yang sama sekali baru. Kekuatan ini adalah cara cepat dan mudah untuk naik kekuatan, dan menjadi lebih disambut daripada cacing Gu lainnya. Kekuasaan itu sendiri tidak memiliki dosa, itu menjadi baik di tangan kebaikan, dan kejahatan di tangan kejahatan. Tetapi di dunia, berapa banyak orang yang bisa memiliki pikiran yang tegas setelah peningkatan kekuatan yang tiba-tiba? Seorang pria yang mendapat uang sering menjadi berubah-ubah. Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba tentu akan memelihara ambisi yang tidak ada sebelumnya. Akibatnya, banyak Master Gu yang memperoleh warisan leluhur laut darah akan menjadi iblis yang membantai segalanya. Bahkan banyak tokoh jalan lurus telah mengubah sisi mereka. Warisan darah Gu membawa kekacauan dan bahaya besar terhadap seluruh dunia. Di setiap warisan leluhur laut darah, seringkali hanya ada 2 hingga 3 Gu. Namun, warisan ini seperti percikan api yang bisa menyebabkan kebakaran padang rumput jika dibiarkan begitu saja. Akan ada jalan iblis Gu Master yang akan sering memiliki darah Gu dan menyebabkan kekacauan. Beberapa dari mereka akan gagal, terbunuh di beberapa desa. Beberapa akan berhasil sementara dan menjadi sosok besar, merugikan seluruh wilayah. Tidak peduli apakah mereka berhasil sementara, atau gagal, pada saat kelelahan mereka juga akan meninggalkan warisan darah baru. Dengan demikian, bencana darah berlanjut tanpa henti. Tidak hanya itu tidak berakhir dengan kematian leluhur laut darah melalui kekuatan gabungan dari jalan yang benar, itu malah berkembang lebih besar dengan fondasi yang tertinggal, tidak dapat dihilangkan karena berlanjut untuk selamanya. Sampai-sampai tokoh-tokoh jalan lurus akan sering mengutuk, Master Gu darah terkutuk ini. Kami telah membunuh gelombang demi gelombang mereka. Tetapi jika kita menjadi sedikit ceroboh, kita akan melihat yang baru muncul entah dari mana. Saat ini, warisan laut darah sudah diakui secara publik sebagai yang paling populer di seluruh dunia, dengan jumlah warisan terbesar. Tidak ada kompetisi. Dalam arti yang paling ketat, Fang Yuan telah menerima bantuan dari leluhur laut darah. Dalam kehidupan saya sebelumnya, hanya setelah lebih dari 400 tahun, saya menemukan warisan laut darah dan kemudian dapat memulai pemerintahan saya. Sekarang, jika saya bisa menaklukkan kelelawar darah ini, itu akan seperti menyelesaikan upaya 400 tahun. Kelelawar darah menyerangnya, tetapi Fang Yuan tidak takut. Dia memiliki jangkrik musim semi-musim gugur, jadi kelelawar ini akan tunduk tanpa pertanyaan di depan aura peringkat 6. Satu-satunya masalah adalah Blood Python peringkat 5 yang masih bersembunyi di dalam danau darah. Tapi situasi ini agak mencurigakan. Warisan leluhur laut darah biasanya hanya memiliki 2-3 cacing Gu. Kenapa tempat ini memiliki ratusan kelelawar darah sayap bilah? Mungkinkah rumor itu benar? Rumor mengatakan bahwa ratusan ribu warisan leluhur laut darah adalah pengalihan, dan warisan sejati hanya beberapa. Dalam beberapa warisan ini, leluhur laut darah dikatakan telah menyembunyikan cacing Gu terbaiknya, atau wawasan penelitian atau resep fusi. Mungkinkah tempat ini menjadi tanah warisan sejati dari leluhur laut darah? Ketika Fang Yuan memikirkan hal ini, jantungnya mulai berdetak kencang. Pikirannya bergerak seperti kilat dan meskipun dia memikirkan banyak hal, hanya sedikit waktu yang telah berlalu dalam kenyataan. Kelelawar darah Bladewing menyerangnya satu demi satu. Fang Yuan tenang, rambut panjang dan gaun hitamnya berkibar di udara saat dia memanjat dinding dan akan memanggil jangkrik musim semi-musim gugur. Tapi tepat saat ini, ada perubahan tiba-tiba. Seperti yang diharapkan, tempat ini menyembunyikan bencana darah. Suara yang dalam dan tegas, keras seperti bentrokan antara besi dan batu, datang dari atas gua dan bergema di dalam danau. Darah.
Penyelidik ilahi Tai Sueleng. Tai Sueleng, mengapa dia tiba-tiba di sini? Fang Yuan mengenali suara itu, merasa terkejut. Suara keras ini bergema di atas kolam darah, menyebabkan gelombang yang kuat terbentuk. Ini, surga bumi suara luar biasa Gu. Fang Yuan mengertakkan gigi. Saat suara keras itu melukai gendang telinganya, dia merasakan seluruh otaknya berdengung. Heaven Earth Magnificent Sound Gu, peringkat 5 Gu, berasal dari tipe suara Gu. Setelah diaktifkan, ia bisa membentuk serangan gelombang suara yang memiliki jangkauan luas, milik Gu tipe penyerang area efek yang sangat kuat. Suara yang didengar Fang Yuan sekarang, hanya penyelidikan Tai Sueleng, hanya dia yang sedikit berteriak dan tidak mengaktifkan Gu-nya sepenuhnya. Intensitas ini seperti Fang Yuan menggunakan Moonlight Gu untuk membuka batu emas ungu, itu adalah jenis kontrol mendalam dari cacing Gu-nya. Tentu saja, Heaven Earth Magnificent Sound Gu juga memiliki kelemahannya. Jika digunakan dalam waktu lama, itu akan menyebabkan ketegangan besar pada tenggorokan dan pita suara Gu Master. Setelah batasnya terlampaui, Gu Master akan menjadi benar-benar bisu, kehilangan kemampuannya untuk berbicara. Bam! Ledakan keras terjadi saat darah dan air beterbangan kemana-mana. Bagian atas tubuh ular piton besar itu muncul dalam penglihatan Fang Yuan. Ular piton sungai darah. Iris Fang Yuan menyusut saat dia melihat ular piton dengan sisik merah darah halus yang cerah, dan kepalanya seukuran gajah. Paku tulang tajam berwarna emas merah menonjol dari atas matanya, menunjukkan auranya yang ganas dan hiruk-pikuk sepenuhnya. Ular piton sungai darah, saya ingat bahwa dalam sejarah klan Gu Yue, setelah pemimpin klan generasi pertama menciptakan desa, ular piton sungai darah muncul dan merupakan ancaman besar bagi desa. Legenda mengatakan generasi pertama membunuhnya, tapi jangan bilangi saya. Pikiran Fang Yuan bergerak, memikirkan sesuatu. Ular piton sungai darah sangat besar, kepala ular tinggi di udara, iris ungunya menatap tepat ke arah Fang Yuan dengan dua tatapan kejam. Ia memiliki sifat kejam, tidak dapat dijinakkan dan memakan darah. Bahkan jika aura jangkrik musim semi musim gugur mencoba menekannya, itu hanya akan menyebabkannya menjadi lebih hiruk-pikuk. Di antara cacing Gu peringkat 5, itu adalah salah satu yang paling sulit untuk disempurnakan. Tetapi setelah ular piton sungai darah melihat Fang Yuan di dinding, ia mengangkat kepalanya lebih tinggi dan berbalik ke arah atas gua. Di bagian atas gua, ada bayangan kecil lainnya, melayang turun dari salah satu lubang di langit-langit. Dia mengenakan topeng perunggu, tangannya di belakang punggungnya, tatapannya dingin dan tenang. Meskipun dibandingkan dengan ular piton sungai darah, dia kecil seperti semut, tetapi aura mengesankan yang datang dari tubuhnya menyebabkan tekanan besar memancarkan darinya ke segala arah, seperti makhluk surgawi yang turun ke bumi. Gu yang benar. Gu tipe pikiran yang hanya bisa diaktifkan oleh seseorang yang menjunjung tinggi keadilan. Orang-orang yang jahat atau memiliki pikiran dan aspirasi yang lemah, sering takut tanpa rasa takut di bawah pengaruh Gu yang benar, takut pada segalanya karena mereka memiliki hati nurani yang bersalah, semangat pertempuran mereka berkurang dalam pertempuran dan menyebabkan mereka merasa tidak mampu mengalahkan Tai Sueleng, sehingga runtuh tanpa pertempuran. Jeritan-jeritan, di bawah tekanan kebenaran, kelelawar darah sayap pedang Gu panik dan hanya bisa berteriak melengking saat tekanan kuat menekan tubuh mereka. Sayap mereka hanya bisa terus mengepak saat mereka berjuang untuk tetap berada di udara, melayang ke atas dan ke bawah. Mereka hampir tidak bisa mengurus diri mereka sendiri, apalagi mengganggu Fang Yuan. Bahkan ular piton sungai darah yang ganas sedikit menundukkan kepalanya, merasakan kehadiran tertinggi Tai Sueleng. Sungguh Raites Gu yang baik. Fang Yuan memanjat dinding, menyeringai. Penindasan dari Gu yang benar ini tidak berpengaruh padanya. Hanya mereka yang memiliki pikiran yang lemah yang bisa sangat melemah. Dia adalah penguasa iblis tertinggi, pikirannya kuat seperti baja, bagaimana tekanan ilusi ini bisa membuatnya takut. Kekebalan Fang Yuan menyebabkan Tai Sueleng berteriak kaget, merasa sangat terkejut. Gu yang benar telah bersamanya selama bertahun-tahun, dan dia sangat yakin dengan efek Gu. Efek Raites Gu bervariasi. Itu menyerang pikiran secara langsung, terkadang memiliki efek besar sementara di lain waktu tidak berpengaruh. Tetapi saat-saat di mana itu tidak berhasil, hampir tidak ada. Bahkan orang benar merasakan penindasan yang kuat di hati mereka. Bagaimanapun,
Faksi mereka tidak menentukan kebaikan dan kejahatan seseorang, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi Tai Sueleng tahu sangat tentang kejahatan Fang Yuan. Pertama kali mereka bertemu, dia sudah menanamkan Gu pada Fang Yuan, menggunakannya untuk melacak keberadaannya. Setelah itu, Tai Sueleng samar-samar bisa melihat perubahan di lingkungan tempat Fang Yuan pergi. Mereka yang melakukan dosa besar, di bawah Gu yang benar, pasti akan goyah. Tapi Tai Sueleng juga bertemu dengan sejumlah besar Master Gu Iblis, yang tidak terpengaruh oleh aura yang benar. Hanya ada satu tipe orang yang tidak akan terpengaruh oleh Gu yang benar bahkan setelah melakukan dosa. Ini adalah orang-orang dengan sifat iblis yang nyata, di bagian terdalam hati mereka. Mereka gila dan bersikeras, tidak memperlakukan dosa-dosa mereka sebagai dosa, tetapi menganggapnya sebagai hal yang wajar. Berpikir bahwa Fang Yuan ini memiliki sifat iblis yang begitu intens. Aku akan menyingkirkan iblis besar ini di sini dulu. Jika Fang Yuan berhasil bertahan, aku akan datang dan menghabisinya nanti. Tai Sueleng membenci kejahatan dengan gairah yang membara. Dengan mendengus dingin, dia berbalik ke arah ular piton sungai darah. Begitu dia muncul, dia dikunci oleh ular piton sungai darah ini. Selama dia terganggu dalam membunuh Fang Yuan, dia akan mengungkapkan kelemahan. Tai Sueleng mengalami luka parah padanya, dan pada saat yang sama mungkin ada musuh yang kuat yang tersembunyi di latar belakang dan mengamatinya. Dengan demikian, dia tidak berani kehilangan fokus. Dia menatap ular piton sungai darah ini sejenak, sebelum melihat lebih jauh ke dalam kolam darah. Belum lama ini, dia menerima surat misterius. Di dalamnya ada bukti konkret bahwa desa Gu Yue mengalami bencana berdarah. Surat ini dipegang oleh bangau mahkota merah yang datang dari langit, dengan sumber yang dipertanyakan. Tapi Tai Sueleng lebih suka mempercayainya daripada melewatkannya. Bagaimanapun, bencana darah itu tidak biasa, dia tidak bisa menganggapnya enteng. Jika dia kehilangan fokus, itu akan meluas dan menyebar seperti wabah, merugikan dunia. Metode terbaik untuk menghadapinya adalah dengan menghilangkan sumbernya sebelum terbentuk menjadi kekuatan yang kuat. Secara kebetulan, dia sudah memiliki permintaan lain, itu adalah Jia Fu yang membayar biaya tinggi untuk memintanya menyelidiki kematian Jia Jinseng. Tai Sueleng dengan demikian membawa putrinya dan bergegas ke Gunung King Mao. Dia memerintahkan putrinya untuk menyelidiki kasus Jia Jinseng. Itu untuk memelihara dan melatih Tai Ruonan, tetapi juga untuk bertindak sebagai red herring, mengulur-ulur waktu dan bersembunyi di latar belakang menyelidiki masalah ini. Pertama kali ketika dia bertemu Fang Yuan, dia menanamkan Gu yang sama padanya. Meskipun itu hanya iseng, dia melakukannya karena pengalaman dan instingnya yang terkumpul. Gu yang berbagi tidak berbentuk dan tidak berwarna, seperti meterai. Dia telah menanamkan lebih dari puluhan dari mereka, tetapi satu-satunya yang berhasil adalah yang pertama dia tanamkan. Gu Yue generasi pertama, aku tahu kamu belum mati. Anda bersembunyi selama hampir 1000 tahun merencanakan skema ini, tetapi sayangnya, semuanya akan. Tai Sueleng membuka mulutnya, menyebabkan udara bergetar. Tapi tidak ada perubahan pada kolam darah. Sebaliknya, ular piton sungai darah membuka mulutnya, berteriak dengan marah. Itu terlahir ganas, tidak dapat ditekan. Gu yang benar memicu keganasannya. Bam! Itu meregangkan tubuhnya tiba-tiba, tubuh ular besar naik dengan gelombang darah, membawa niat membunuh yang merobek langit, menerkam ke arah Tai Sueleng yang berada di udara. Tai Sueleng sudah waspada terhadap ular piton sungai darah, dan dia dengan cepat bergerak, menghindari gigitan ular piton sungai darah. Tubuh ular piton terlalu panjang, dan momentumnya terlalu kuat. Itu akhirnya menabrak langit-langit gua. Ledakan keras terjadi saat sebagian langit-langit runtuh, dan sejumlah besar puing-puing jatuh dan menyebabkan banyak keributan dalam gelombang danau darah. Gu Yue generasi pertama, kamu pikir kamu aman hanya dengan ular piton darah yang melindungimu. Kamu mungkin juga muncul sekarang, Tai Sueleng mencibir. Dia bergerak di udara, dan serangan ular piton sungai darah seperti hujan lembut yang melempari dirinya. Ular piton sungai darah menyerang dengan marah, semakin marah karena terus meleset. Itu memiliki kekuatan yang tak tertandingi, mampu menampilkan semuanya dan menyebabkan kerusakan besar. Seluruh ruang bergetar karena kekuatannya seperti gempa bumi, dan danau darah mulai menimbulkan riak yang kuat. Brengsek! Fang Yuan tertangkap oleh baku tembak,
dan saat tanah merah melunak, pijakannya telah hancur. Dia hanya bisa menggunakan Chainsaw Golden Centipede serta Thunder Wings Gu untuk bergerak di sepanjang dinding. Sementara itu puing-puing batu jatuh seperti hujan. Seperti yang dia duga, Thunder Wings Gu benar-benar dalam kondisi yang buruk. Sayap petir Fang Yuan sangat lemah dan lesu, tidak dapat memberinya banyak dorongan dalam kecepatan. Tapi yang aneh adalah, Thunder Wings Gu mengambil esensi purba yang semakin rendah dari Fang Yuan. Selama periode di mana Fang Yuan bergerak, ia mulai menyerap esensi purba dari udara sekitarnya untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Pada awalnya, situasi ini jarang terjadi dan terjadi dalam interval singkat. Saat Fang Yuan terus menghindar, dia tidak menyadarinya pada awalnya. Namun akhirnya, interval menjadi lebih pendek dan durasinya diperpanjang. Pada saat yang sama, Thunder Wings Gu semakin lemah. Aku mengerti, ini Blood Frenzy Gu. Pikiran Fang Yuan bersinar dengan inspirasi. Hanya ketika terpengaruh oleh Blood Frenzy Gu situasi seperti itu akan terjadi. Plop, Fang Yuan berusaha 100%, tetapi akhirnya masih jatuh ke danau darah. Ular piton sungai darah mengamuk di mana-mana, menggunakan ekornya yang tebal untuk menyapu tempat itu, menyebabkan puing-puing besar jatuh seperti hujan. Fang Yuan mengaktifkan kanopi langit Gu, menutupi dirinya dengan baju besi putih. Dia pandai berenang. Dalam kehidupan sebelumnya dia telah tinggal di Laut Timur untuk waktu yang lama, sehingga dia memiliki pelatihan yang cukup. Batu-batu yang jatuh sebesar rumah, dan dia mencoba yang terbaik untuk menghindarinya. Kadang-kadang dia berenang di bawah air, tenggelam ke dalam danau untuk menggunakan air untuk mengurangi dampak bebatuan. Tetapi untuk fragmen yang lebih kecil, beberapa seukuran kepalan tangan sementara yang lain seperti batu gerindra, dan dia tidak bisa menghindari semuanya. Armor ringan putih itu kokoh seperti monolit, tetapi tidak bisa menangani dampak penuh dari batu, menyebabkan dia merasa sakit ketika mereka mengenai baju besinya. Pada saat yang sama, esensi purbanya juga menurun dengan setiap pukulan yang ditanggung. Untungnya, kekuatan Gu yang benar mengelilingi area tersebut, menyebabkan kelompok kelelawar darah sayap pedang Gu terbang secara acak, tidak menemukan masalah dengan Fang Yuan. Tapi ekspresi Fang Yuan serius. Thunder Wings Gu setengah lumpuh setelah dirusak oleh Blood Frenzy Gu, dan tanpa Gu khusus untuk membersihkannya, itu akan segera berubah menjadi genangan air darah, berubah menjadi asal polusi baru. Bagaimana itu bisa terinfeksi oleh Blood Frenzy Gu? Fang Yuan mempertimbangkan peristiwa sebelumnya, dan hanya ada satu penjelasan, dalam air darah ini, ada Blood Frenzy Gu di dalamnya. Thunder Wings Gu terus melemah, dan mulai menjadi tak terkendali. Untungnya dia mengaktifkan baju besi cahaya putih tepat waktu, jika tidak, jika Blood Frenzy Gu masuk ke tubuhnya dan memasuki lubangnya, sebagian besar cacing Gu-nya akan rusak. Tetapi jika esensi purbanya habis, atau jika baju besi ini rusak, konsekuensinya akan parah. Aku harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Fang Yuan mengertakkan gigi, mencoba menemukan jalan keluar dari sekitarnya saat dia berenang. Sejumlah besar tanah merah di dinding gunung runtuh karena pertempuran. Langit-langit gua benar-benar hancur tanpa bisa dikenali juga. Tai Sueleng melayang di udara, melibatkan ular piton sungai darah dalam pertempuran. Pertempuran peringkat 5 bukanlah sesuatu yang bisa dicampur Fang Yuan. Semakin banyak Master Gu maju, semakin besar perbedaan kekuatan pertempuran antar peringkat. Mungkin dengan sapuan ekor ular piton sungai darah, itu bisa mematahkan baju besi ringan dan menyebabkan kanopi langit Gu terluka parah, mematahkan semua tulang Fang Yuan dalam prosesnya. Mungkin dengan lambaian tangan Tai Sueleng yang sederhana, itu bisa membuat Fang Yuan jatuh ke dalam kebuntuan. Situasinya saat ini seperti dua gajah raksasa yang berkelahi, sedangkan Fang Yuan adalah kucing domestik. Meskipun dia memiliki cakar kecil, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tunggu, pintu masuk gua. Pintu masuk terowongan tidak besar dan seharusnya terkubur oleh tanah merah sebelumnya. Tapi sekarang, saat danau darah melonjak dalam gelombang besar, tanah merah di dinding sekitarnya hanyut, tenggelam di danau. Akibatnya, pintu masuk terowongan kembali cerah dan terlihat. Tidak peduli apa, pintu masuk terowongan ini seperti cahaya harapan. Fang Yuan segera berbalik dan mulai berenang ke arahnya. Boom! Ledakan hebat lainnya terjadi di udara. Kekuatan ledakan yang sangat besar menghantam sekeliling dan dengan keras mendorong Fang Yuan ke depan. Brengsek! Dia mengutuk.
Sejumlah besar tanah merah telah jatuh dan mengubur pintu masuk terowongan lagi. Tangan besi bergulat Gu. Di udara, Tai Sueleng menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengulurkan tangan kanannya ketika dia merasa waktunya tepat. Ada riak di udara di hadapannya, dan tangan besi hitam raksasa muncul, itu tampak lambat tetapi menekan ekor ular piton sungai darah dalam beberapa saat. Ular piton sungai darah berjuang dengan keras, dan dengan sisik basah dan tubuhnya yang licin, tangan besi itu terlepas darinya dan meledak dengan cahaya merah keemasan. Tai Sueleng, bagaimanapun, memiliki banyak pengalaman bertempur dan tidak sedih. Dia sedikit mengangkat kepalanya, membusungkan pipinya dan meniup dengan kuat ke arah Blood River Piton. Hus! Minyak hitam pekat jatuh seperti air terjun dan terbentuk menjadi naga di udara, sebelum terjun ke arah ular piton sungai darah. Naga minyak Gu. Ular piton sungai darah sangat marah. Ia menggeram dan mulai merobek naga minyak Gu. Naga minyak hitam sama sekali tidak kalah dengan Blood River Piton dalam hal fisik, tetapi itu hanya Gu peringkat 4 dan tidak memiliki tubuh fisik, segera dicabik-cabik oleh Blood River Piton. Tai Sueleng tersenyum, sebaliknya. Binatang buas adalah binatang buas, jika seorang Master Gu secara pribadi mengendalikannya, mereka akan melihat melalui taktik pertempuran klasik dan biasa ini. Blood River Piton telah disempurnakan dan meskipun memiliki jejak Gu Master di atasnya, ia tidak memiliki kebijaksanaan manusia. Naga minyak dimusnahkan, menyebabkan reaksi terhadap naga minyak Gu di bukaan. Tai Sueleng tidak peduli, dia berhenti menggunakan naga minyak Gu lalu mulai mengaktifkan naga api Gu. Dia berteriak keras dan tubuhnya bergetar, dan kemudian Gu yang tampak seperti nyala api melesat keluar dari lubangnya. Nyala api dengan cepat terbentuk menjadi ular api, berkelok-kelok di sekitar tubuhnya sendiri. Saat ular api terbang, ia tumbuh lebih besar, lalu segera mulai menumbuhkan sisik, cakar, tanduk, dan gigi tajam. Wajahnya mulai menjadi lebih seperti kuda, itu telah berubah menjadi naga api yang sangat besar. Naga api Gu ini juga Gu peringkat 4, tetapi mampu menyebabkan banyak rasa sakit pada Blood River Piton. Ini karena naga minyak, ketika dimusnahkan, sejumlah besar minyak hitam menempel di tubuh Blood River Piton, dan sekarang naga api menyebabkan minyak terbakar dan memanggang Blood River Piton. Selain ular itu, minyak hitam juga jatuh ke permukaan danau. Saat ini, neraka yang mengamuk sedang menyala di danau darah merah cerah, menyebabkan suhu udara meningkat dengan cepat. Naga api sama sekali bukan pasangan Blood River Piton, ia menderita luka parah dan terus menyusut. Tetapi setiap kali ini terjadi, ia akan mengebor ke dalam neraka yang mengamuk dan memulihkan sebagian kekuatannya. Dengan neraka yang mengamuk, naga api memiliki keunggulan di kampung halaman. Blood River Piton terus-menerus dibakar saat bertarung dengan naga api, bahkan ada bau daging hangus yang keluar darinya. Blood River Piton memiliki sifat mengamuk dan akan meletus dengan serangan balik yang lebih kuat jika ditekan. Tapi saat ini, itu benar-benar menyusut kembali, menyerah pada naga api dan menyelam jauh ke dalam danau darah. Manusia adalah yang tertinggi dari semua makhluk hidup dan memiliki kecerdasan untuk mengembangkan konsep baru. Dengan taktik Tai Sueleng, 2 Gu peringkat 4 mampu membuat peringkat 5 Blood River Piton mundur. Tapi Gu adalah esensi dunia, berisi rahasia langit dan bumi, sebagian dari hukum alam. Dan kemampuan Blood River Piton adalah pemulihan diri yang ekstrim. Saat tenggelam ke dasar danau, air darah terus memeliharanya, dengan cepat menyembuhkan luka di tubuhnya. Naga api memiliki keunggulan lapangan, begitu juga ular piton darah. Selama danau darah itu ada, itu seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Situasi Fang Yuan bahkan lebih berbahaya. Neraka di permukaan danau darah terus menyebar, membakar lebih panas, dan api memanggangnya hidup-hidup. Tekanan pada kanopi langit Gu semakin besar. Tetapi poin yang paling kritis bukanlah ini, melainkan kesulitan bernapas yang meningkat. Api menggunakan udara dalam jumlah besar untuk mempertahankan pembakarannya, dan tempat ini berada di bawah tanah dan awalnya merupakan area setengah tertutup, yang berarti butuh lebih banyak waktu untuk mengisi kembali oksigen yang digunakan. Fang Yuan berangsur-angsur mulai merasa tercekik. Meskipun naga minyak Gu dan naga api Gu mengirim Blood River Piton mundur dengan upaya gabungan mereka, ini hanya sementara. Selama ada air darah dalam jumlah besar, Blood River Piton akan pulih dengan tingkat yang menakutkan.
Begitu keluar, ia akan pulih ke kondisi puncaknya dan naga api Gu tidak akan lagi menjadi tandingannya. Tapi, ini adalah pengetahuan dasar, tidak mungkin bagi Tai Sueleng untuk tidak mengetahui hal ini. Lalu dia, Fang Yuan terombang-ambing di danau yang menyala-nyala, pikirannya berputar dengan cepat. Dan hatinya tegang ketika dia memikirkan hal ini. Jika dia tidak salah, Tai Sueleng seharusnya mencapai niatnya dengan membuat Blood River Python mundur. Tai Sueleng membutuhkan cukup waktu dan dia membutuhkan situasi seperti ini untuk mempersiapkan gerakan pembunuhan berikutnya. Benar saja, pada saat berikutnya, sambil melayang di udara, Tai Sueleng tiba-tiba mengulurkan kedua tangannya dan raungan yang dalam muncul dari mulutnya. Dia menarik aura benar yang telah menekan segalanya, dan dengan sepenuh hati menuangkan esensi purba peringkat 5-nya ke dalam topeng tembaga. Topeng tembaga mulai cerah, itu hanya secercah pada awalnya tetapi dalam beberapa napas waktu, itu meledak dengan cahaya hijau yang sangat menyilaukan, seterang pecahan matahari. Cahaya hijau menyinari segalanya seperti raja yang menghadap ke langit dan bumi. Untuk sesaat, tanah merah, danau darah, dan neraka yang mengamuk ditutupi dengan lapisan cahaya hijau tua. Lampu hijau mengandung kekuatan mistis. Di bawah kekuatan ini, bebatuan gunung mulai bergetar dan runtuh. Dari atas gua, batu-batu besar runtuh, terbang menuju topeng tembaga. Sejumlah besar tanah dan bebatuan dari atas ke bawah dinding merah juga perlahan berterbangan. Wajah Tai Sueleng sudah diselimuti cahaya dari topeng tembaga. Sejumlah besar batu gunung berkumpul di sekitar topeng tembaga dan mengembun menjadi bentuk manusia. Puing-puing terus berkumpul dari sekeliling dan sosok batu itu terus membesar. Dari 1 meter pada awalnya, dengan cepat tumbuh menjadi 3 meter, 5 meter, 8 meter, dan akhirnya mencapai 18 meter. Boneka gunung raksasa Gu, sosok raksasa dengan roh gigi turun menuju danau darah. Kedua kakinya menyentuh dasar danau darah, tetapi airnya hanya mencapai sekitar pinggangnya. Tubuhnya sangat kuat dan megah, kereta kuda bisa berlari dengan kedua lengannya dan bisa memegang gajah di tinjunya. Wajahnya tampak sederhana dan tanpa hiasan, itu adalah versi yang diperbesar dari topeng tembaga. Naga api, ayo, ia berbicara, dan suaranya seolah-olah mengguncang langit dan bumi. Naga api yang berputar di lautan api terbang dan melingkar di sekitar lengan kanan boneka raksasa itu seperti ular, dan kepalanya bertumpu di bahu kanan boneka raksasa itu. Selanjutnya, naga minyak Gu terbang keluar dan membentuk naga minyak hitam pekat yang melingkar di sekitar lengan kiri boneka raksasa itu dan kepalanya bertumpu di bahu kiri boneka raksasa itu. Dengan naga di kiri dan kanannya, sosok raksasa itu tampak seperti dewa surgawi yang turun ke bawah. Fang Yuan menggunakan seluruh kekuatannya untuk berenang menuju pintu masuk terowongan. Ketika puing-puing telah terbang dan membentuk boneka raksasa, tanah merah yang menutupi pintu masuk terowongan juga telah pergi bersamanya, sekali lagi memperlihatkan bukaannya. Medan perang ini menjadi lebih berbahaya, pintu masuk terowongan dapat dikubur lagi kapan saja, Fang Yuan tidak berani tinggal lebih lama. Lautan api berangsur-angsur padam, dan tiba-tiba gelombang merah besar naik dari danau darah. Blood River Python memulai serangannya dari danau, itu melingkar di sekitar boneka raksasa dan bergerak ke atas. Kepala ular raksasa itu menghantam wajah boneka raksasa itu seperti domba jantan. Serangan ini sangat kuat dan jika benar-benar menyerang, lebih dari setengah kepala boneka raksasa itu akan hancur. Grappling tangan besi. Boneka raksasa itu berteriak, udara terbelah dan tangan besi terbang keluar, meraih kepala ular itu. Dengan ledakan keras, tangan besi itu hancur tetapi serangan Blood River Python juga dihentikan. Tai Sueleng memenangkan jeda singkat. Kedua tangan boneka raksasa itu meraih Blood River Python secara bersamaan. Naga minyak dan naga api memanfaatkan kesempatan itu dan memanjat Blood River Python. Kedua ular itu bergabung dan membentuk nyala api yang menyala-nyala, memanggang Blood River Python. Blood River Python terus mendesis kesakitan dan berjuang dengan marah. Tapi mengapa Tai Sueleng membiarkannya melarikan diri dengan mudah? Tangan boneka raksasa itu seperti penjepit saat mereka menekan Blood River Python dengan kuat. Blood River Python tidak bisa melarikan diri. Tubuhnya hitam hangus, mengeluarkan bau daging yang terbakar. Ini merangsang sifat kejamnya, karena tidak bisa melarikan diri, ia melingkar di sekitar boneka raksasa itu dan berkontraksi dengan keras, mencoba membunuhnya dengan penyempitan.
Meskipun boneka raksasa itu terbuat dari bebatuan gunung yang kental, tubuhnya memiliki kelembutan tanah mer. Dengan kekuatan penyempitan Blood River Python, pinggangnya dengan cepat menyusut lipatan. Suara retak muncul, dan pecahan batu terbang ke segala arah. Di bawah rangsangan kematian, Blood River Python meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Fang Yuan akhirnya naik ke tepi pintu masuk terowongan, ketika tiba-tiba boneka raksasa itu mengeluarkan suara batuk. Penyakit lama Tai Su Eleng telah muncul kembali. Tangan boneka raksasa itu mengendur, dan ular piton sungai darah mendesis dan tubuhnya tiba-tiba melompat ke depan. Namun, tangan boneka raksasa itu menegang lagi. Blood River Python membuka mulutnya lebar-lebar dan memperlihatkan taringnya yang tajam, kepalanya bergoyang dengan gila-gilaan tetapi masih jatuh pendek dari kejauhan. Ia tidak mampu membalas dan secara bertahap kehilangan kekuatannya, itu akan segera terbakar sampai mati. Tapi tepat pada saat ini, kabut tebal berdarah muncul dari tengah danau darah. Hiruk-pikuk darah Gu. Mata Fang Yuan menunjukkan sedikit ketakutan, dia segera memanjat pintu masuk terowongan dan masuk ke dalamnya. Kabut berdarah dengan cepat merasuki udara, dan neraka yang mengamuk di danau darah telah benar-benar padam. Pusaran air muncul di tengah danau darah. Pusaran air telah dimulai dari tengah danau dan dengan cepat menyebar dari sana, tumbuh lebih besar sampai ujung-ujungnya menyentuh dinding sekitarnya. Kepala pertama Gu Yue, kamu tidak bisa menahannya lagi. Boneka raksasa itu mendengus dingin. Gelombang darah raksasa setinggi 10 meter menyembur keluar dari tengah pusaran air. Dan dari dalam gelombang darah, peti mati merah vertikal berangsur-angsur naik. Hehehehe. Suara serak dan aneh ditransmisikan dari dalam peti mati, dan siapapun yang mendengar suara ini akan merasa dingin sampai ke tulang. Junior muda, kamu berani merusak rencanaku, kamu mencari kematian dan aku akan memberikannya kepadamu. Sebelum suara itu mati, tutup peti mati melesat seperti ketapel, memperlihatkan mayat yang layu. Dia memiliki wajah dan taring merah, rambutnya merah seperti darah, matanya dalam dan mengandung api yang sepertinya akan padam. Dia tidak memiliki kulit, dan potongan tipis otot merah menempel pada tulang putih, memberinya tatapan layu dan galak. Junior, kamu terluka tetapi berani memprovokasi saya. Hari ini, kamu akan mati. Mayat itu berbicara, tetapi tidak ada gerakan di mulutnya, suara itu datang dari perutnya. Dia terus mengatakan, engkau, ini adalah kebiasaan berbicara ribuan tahun yang lalu. Peringkat 5 Blood White Gu. Apakah dia benar-benar kepala pertama? Fang Yuan tercengang, tetapi tidak terkejut. Di dunia magis ini, ada banyak Master Gu yang hidup selama berabad-abad. Selain menggunakan cara paling ortodoks untuk meningkatkan umur melalui Lifespan Gu, ada juga beberapa cara iblis untuk membuat seseorang hidup selamanya. Misalnya, peringkat 2 Roaming Zombie Gu. Jika Gu ini digunakan terlalu lama, Gu Master akan berubah sepenuhnya menjadi zombie dan selama mereka menghisap darah pada waktu tertentu, mereka bisa hidup bebas selamanya. Kepala pertama Gu Yue di depannya telah menggunakan cara seperti itu. Blood White Gu adalah rute kemajuan peringkat 5 utama dari Roaming Zombie Gu. Bersama dengan zombie Asura, zombie iblis surgawi, zombie mimpi buruk dan zombie wabah, mereka disebut 5 zombie terbang besar. Umur Gu sulit ditemukan. Kepala pertama telah mengubah dirinya menjadi zombie terbang berdarah dan mengubur dirinya di sini. Bersambung.